Di persimpangan jalan ini terletak di Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan jarak tempuh sekitar 50 km dari kota Muara Enim dan sekitar 223 km dari kota Palembang. Dengan akses jalan yang sudah bagus, di sepanjang jalan kita akan melalui perkebunan warga. Oh iya, di penghujung jalan Coron ini terdapat area perkantoran, kantor Camat Panang Enim. Setelah persimpangan menuju air terjun. Ini adalah persimpangan menuju air terjun. Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan bertemu dengan penduduk sekitar yang pulang dari berkebun, saya memutuskan menitip kendaraan di kantor camat karena akses jalan yang kurang memadai dan jalan menuju air terjun sudah rimbun dan kurang jelas karena jarang dilalui. Saya memutuskan melanjutkan perjalanan dengan hiking. Mulai dari sini, jalan yang dilalui tanah merah. Sebenarnya sudah ada sebagian jalan dicor, hanya saja tidak merata dan bisa dilalui satu kendaraan roda 2 atau satu orang berjalan kaki. Di persimpangan menuju air terjun, jalan yang dilalui mulai rimbun, sudah tertutup dan kurang jelas. Sepertinya jarang dilalui, hanya beberapa penduduk saja yang berkebun di area air terjun. Jadi harus sangat hati-hati, karena terkadang harus membuka jalur untuk bisa dilewati. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, suara aliran air mulai terdengar. Kita harus menyeberangi aliran sungai. Sebenarnya, aliran ini langsung ke puncak air terjun. Karena tidak ada akses jalan terdekat dan dikelilingi tebing curam, jadi jalur yang diambil memutar. Dengan melalui aliran sungai, menanjak, dan barulah menuruni tebing yang di beberapa titik sudah dibuatkan anak tangga melewati perkebunan penduduk. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalur yang dilalui, yaitu tanaman kopi dan pohon durian yang menjulang, membuat suasana rindang. Tak lama, setelah melakukan perjalanan menuruni perbukitan, kita akan kembali menemui aliran sungai dengan banyak bebatuan besar dan licin karena terkena aliran sungai yang cukup deras. Dari menyeberangi sungai, jalan yang dilalui melewati tanaman kopi, jalur yang tidak terlalu jelas. Patokannya hanya mengikuti aliran sungai dan suara air terjun yang semakin jelas. Setelah memakan waktu sekitar 38 menit, akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Dan inilah Curug Bali. Dengan ketinggian air terjun kurang lebih sekitar 20 meter. Pemandangan megah, air terjun yang dikelilingi bukit dan bebatuan, seperti sembunyi di balik rimbunnya akar dan dedaunan. Yang unik dari air terjun ini bernama Bali, padahal lokasi air terjun bukan berada di Bali. Ceritanya dinamai Curug Bali karena dulunya banyak permukiman orang Bali yang tinggal di kawasan ini. Ada cerita lain, kalau di zaman dahulu ada seorang yang bernama Bali menetap di sekitar air terjun ini. Dari cerita-cerita itulah air terjun ini dinamai Curug Bali. Nuansa hutan di sini masih terasa alami. Suara yang tenang, hanya terdengar hempasan air yang jatuh dari tebing yang tinggi. Aliran air yang cukup besar, dari kejauhan saja hempasan air sudah begitu terasa.
Meskipun panas, nuansanya begitu menyejukkan, sungguh begitu damai. Panorama yang disuguhi air terjun begitu mempesona, melepaskan penat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di bawah air terjun, terdapat kolam air yang tidak terlalu luas, tetapi cukup dalam, dan aliran air yang deras karena langsung dari air yang jatuh dari tebing. Bisa digunakan untuk berendam, tetapi harus hati-hati karena bisa terseret aliran air. Di setiap sudut dari air terjun ini sungguh menakjubkan. Setiap tetesan air yang membasahi tubuh sangat menyegarkan. Perasaan tenang dalam keheningan, seakan menyatu dengan aliran air, membuat tubuh ringan. Air yang jernih dan bersih melepaskan rasa lelah. Setelah perjalanan yang panjang, semuanya terbayar sempurna. Saat sedang asik menikmati air terjun, saya bertemu dengan penduduk yang berkebun di sekitar area air terjun. Awalnya saya terkejut karena munculnya secara tiba-tiba, karena saya kira tidak ada orang lain di area ini. Tapi saya merasa senang bisa bertemu orang lain. Namanya adalah Pak Yoga. Beliau adalah warga desa Lebak Budi yang berkebun di sekitar area air terjun ini. Pak Yoga banyak bercerita tentang kehidupannya. Sambil menikmati air terjun, bertukar cerita sangatlah menyenangkan, menambah kenalan, berbagi kisah, karena saya yakin setiap cerita tidaklah sama, dan tidak ada yang kebetulan. Setelah panjang cerita, sebelum pulang saya berjanji untuk mampir ke pondok Pak Yoga. Setelah selesai dari air terjun, saya melanjutkan perjalanan pulang, dan menempati janji saya untuk mampir ke pondok Pak Yoga. Ternyata di sana Pak Yoga bersama dengan istrinya. Sambil beristirahat, kami bercerita-cerita sedikit. Oh iya, sayangnya musim durian sudah selesai. Katanya nanti bulan November atau Desember mungkin mulai musim durian lagi. Sayang belum rezekinya. Selesai menyapa, perjalanan yang menyenangkan ini harus selesai juga.